Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di alam yang jarang tersentuh manusia. Di sini, setiap cerita menyimpan rahasia kelam yang tak pernah kalian bayangkan. Di balik senyum tersimpan teror yang tak terlihat. Apakah kalian siap menyelami kegelapan bersama kami? Inilah Alam Misteri. Hujan turun deras sejak sore, membuat jalanan becek dan licin. Ku duduk di bangku kayu warung kopi milik Pak Deranu, memandangi air yang menetes dari atap seng. Kepulanganku ke dusun Sumberjati setelah bertahun-tahun merantau tidak disambut apapun selain dingin, bau tanah basah, dan kabar yang membuat tengkukku merinding. Gak, kau dengar belum? Tikungan beringin longsor tadi siang, kata Pak Deranu sambil menuang kopi panas ke gelas kaca. Uapnya mengepul, bercampur aroma pahit yang menusuk. Aku mengerutkan dahi. Longsor? Tikungan beringin? Pada mengangguk. Iya, paritnya jebol, tanahnya ambles. Orang-orang bilang keluar kain putih dari bawah tanah. Ada tulang juga katanya. Tapi belum ada yang berani dekat. Aku menahan napas. Di kepalaku, nama yang sudah lama aku sembunyikan tiba-tiba muncul begitu saja. Ayu. Aku buru-buru menunduk, pura-pura sibuk meniup kopi. Seorang pemuda yang duduk di pojok warung ikut menimpali. Kalau cuma tulang hewan mah nggak mungkin sampai bikin orang takut. Pasti tulang manusia. Kayaknya malam ini kami mau cek. Pak Deranu menatap tajam. Jangan coba-coba. Itu bukan urusan kalian. Biar besok orang tua desa yang urus. Pemuda itu nyengir meremehkan. Pada kebanyakan takut. Orang cuma lihat doang kok. Biar jelas. Aku hanya diam, meneguk kopi yang masih terlalu panas hingga lidahku perih. Perdebatan kecil itu membuat kepulanganku semakin terasa janggal. Aku baru saja kembali, tapi suasana desa sudah penuh tegang. Setelah pamit dari warung, aku berjalan ke rumah orang tuaku. Jalan setapak menuju rumah sunyi. Hanya suara air menetes dari daun pisang dan anjing-anjing kampung yang menyalak ke arah tikungan beringin. Rumah itu berdiri sepi. Pintu kayu berderit saat kubuka, udara lembab menyambut. Sudah 2 tahun bapak meninggal. Disusul ibu beberapa bulan kemudian. Kini hanya ada aku. Pulang dengan membawa kenangan yang masih membeban. Aku duduk di ruang tengah. Foto keluarga tergantung miring di dinding. Aku membetulkannya dengan tangan gemetar. Wajahku di foto tampak lebih muda, masih polos. Jauh berbeda dengan diriku sekarang yang lelah dan menanggung rahasia. Di luar, suara gonggongan anjing makin keras. Mengarah ke tikungan, aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Namun bayangan lama justru makin jelas. Tikungan beringin, hujan deras, tubuh tergeletak. Aku mengusap wajah, menepisnya. Malam semakin larut. Hujan belum reda. Aku berbaring di kamar, tapi mata tak kunjung terpejam. Pukul 11 lewat, terdengar suara orang melintas di depan rumah, bercakap pelan. Besok pasti geger lo. Kalau bener tulang manusia, siapa yang ngubur di situ? Suara pertama terdengar, entahlah. Tapi Mbak Rengga tadi bilang jangan disentuh dulu. Katanya ada yang janggal. Langkah mereka menjauh. Aku menahan diri untuk tidak membuka jendela. Semua omongan itu menambah sesak di dadaku. Sekitar tengah malam, tiba-tiba pintu rumah diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Aku terlonjak duduk. Siapa? Tanya aku dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menetes dari talang. Ku menunggu beberapa detik. Lalu kembali terdengar 3 ketukan dengan jarak yang sama. Dengan hati-hati aku bangkit, menyalakan lampu minyak dan membuka pintu. Kosong. Hanya halaman becek dengan genangan air. Tapi aku melihat jelas jejak kaki kecil tanpa alas basah. Mengarah ke jalan menuju tikungan. Tanganku gemetar. Jangan ikut, bisik sesuatu di dalam kepalaku. Tapi kaki ini justru melangkah. Aku mengikuti jejak itu. Malam gelap hanya diterangi lampu minyak kecil yang kubawa. Angin dingin menusuk, suara daun basah beradu. Sampai di tikungan beringin, aku berdiri terpaku. Tanah ambles, parit terbuka, akar-akar beringin mencuat keluar. Di salah satu akar, kain putih robek tergantung, menempel tanah basah. Dari sela lumpur, tampak potongan tulang yang mengintip. Kirbarit mengalir pelan, memantulkan cahaya redup lampu minyakku. Ayu, tanpa sadar bibirku menyebut nama itu. Angin berhembus kencang.
membuat daun beringin bergesekan seperti bisik-bisik samar. Tubuhku merinding. Tiba-tiba bahuku ditepuk dari belakang. Aku hampir menjatuhkan lampu. "Jangan sentuh apapun malam ini," suara Parau menahan langkahku. Aku menoleh melihat sosok Mbah Rengga berdiri di bawah payung anyam, wajahnya serius. "Mbah," suaraku bergetar, "besok pagi baru boleh dibuka. Kalau sekarang kau hanya akan bawa celaka," katanya. Aku menelan ludah berusaha tenang. "Mbah, kalau itu memang manusia, kenapa bisa di sini?" Mbah Rengga menatap lama, matanya tajam. "Besok akan kelihatan. Kau jangan campur tangan malam ini." Dari kejauhan, aku mendengar suara beberapa pemuda berbisik, seakan sedang mengintip dari balik pepohonan. "Ayo kita tarik kain itu sekarang," bisik salah satu. "Jangan," bentak Mbah Rengga, suaranya keras. "Kalau kalian berani, tanggung sendiri akibatnya." Mereka mundur, tapi masih terdengar tawa mengejek. Aku memandangi kain putih itu sekali lagi. Hujan makin deras, angin makin kencang, dan rasa sesak di dadaku semakin berat. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Lampu minyak kuletakkan di meja. Pintu kukunci rapat, tapi mataku tetap menatap lantai. Teringat jejak kaki basah yang tadi kulihat di halaman. Aku duduk lama di kursi ruang tengah. Suara hujan seakan masuk ke kepala, bercampur dengan ingatan yang selama ini kututup rapat. Nama Ayu berkali-kali terngiang. Meski kutepis sekuat tenaga. "Aku salah," bisikku pelan. Namun tak ada jawaban. Hanya suara hujan, gonggongan anjing, dan rasa bersalah yang makin mencekik. Malam itu aku tahu, kepulanganku ke desa bukan sekadar pulang. Ada sesuatu yang belum selesai, dan aku terjebak di dalamnya. Aku menatap pintu rumah yang masih basah karena sisa hujan. Ketukan 3 kali tadi terasa masih menggantung di telingaku, membuatku sulit bernapas. Aku berbaring tanpa memejamkan mata, menunggu pagi datang. Sementara rasa takut dan rasa bersalah berkelahi dalam dada. Hujan terus mengetuk atap, sementara rasa bersalah menekan dadaku. Suara anjing yang menggonggong dari arah tikungan beringin belum juga berhenti. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan tanah ambles dan kain putih yang disebut Pak Deranu kembali muncul. Belum sempat aku menenangkan diri, suara itu datang. Tok, tok, tok. Aku langsung membuka mata. Suara ketukan di pintu depan terdengar jelas. 3 kali pelan tapi beraturan. Aku terdiam menahan napas. Tok, tok, tok. Ketukan yang sama kembali terdengar. Dengan kaki gemetar, aku berdiri dan berjalan ke arah pintu. Lampu minyak kecil kuambil dari meja. "Siapa?" tanyaku dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Aku memberanikan diri membuka pintu. Kosong. Hanya halaman yang basah oleh hujan. Tapi mataku tertuju pada jejak kaki kecil tanpa alas. Berderet dari tangga rumah, menuju jalan tanah. Jejak itu basah, baru, jelas menembus lumpur. "Ini apa?" gumamku, suara tercekat. Aku menoleh ke dalam rumah, merasa harus kembali masuk dan mengunci pintu. Tapi ada dorongan kuat yang membuat kakiku bergerak mengikuti jejak itu. Lampu minyak ku genggam erat. Aku melangkah pelan melewati jalan setapak. Jejak kaki itu terus memanjang, menuntunku ke arah tikungan beringin. Udara dingin menusuk, hujan mulai reda, hanya sisa rintik yang jatuh. Sampai di tikungan, aku tertegun. Tanah benar-benar ambles. Parit yang dulu tertutup kini terbuka. Air keruh mengalir deras. Akar-akar beringin mencuat seperti tangan yang terjuntai. Di antaranya tergantung kain putih robek penuh lumpur. Dari sela tanah yang basah, tampak tulang memutih setengah terkubur. Aku terpaku. Rasa mual naik ke tenggorokan. Ayu. Tanpa sadar bibirku menyebut nama itu. Dari balik pepohonan terdengar bisik-bisik samar. Ternyata ada beberapa warga yang juga mengintip. Mereka tidak berani mendekat, hanya saling berbisik melihat kain putih itu. "Jangan disentuh malam ini." Suara parau terdengar dari belakangku. Ku menoleh, mendapati Mbah Rengga berdiri dengan payung anyam di tangannya. Wajahnya keras, matanya tajam menatap parit. "Mbah," ucapku terbata. "Kalau engkau ikut campur sekarang kau bawa celaka," katanya datar. "Besok pagi di depan orang banyak baru boleh digali." Aku menelan ludah. "Tapi kalau itu jasad manusia, kenapa bisa ditaruh di sini, Mbah?" Mbah Rengga tidak langsung menjawab. Ia menatap lama ke arah kain putih itu. "Ada alasan kenapa tanah ini tidak mau diam. Kau lihat sendiri."
Akar beringin bukan tumbuh begitu saja. Itu seperti pagar, seakan ada yang menahan. Bisik-bisik warga makin keras. Dua pemuda tiba-tiba maju mendekati parit. Apa susahnya? Kita tarik sekarang juga biar jelas, kata salah satu sambil menginjak tanah becek. Jangan, bentak Mbah Rengga, suaranya meninggi. Kalian kira ini mainan? Kalau kalian sentuh sekarang, kalian tanggung sendiri akibatnya. Pemuda itu terdiam sesaat, lalu menoleh ke temannya. Pak De tua ini kebanyakan takut. Lebih baik takut sekarang daripada menyesal seumur hidup. Balas Mbah Rengga tajam. Aku berdiri bimbang. Pikiranku terpecah. Bagian diriku ingin mendekat, ingin memastikan, ingin menuntaskan rasa penasaran yang sejak sore menghantui. Tapi bagian lain menahanku, mengingatkan bahwa aku sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Angin berembus dingin, membawa wangi melati samar. Bau itu jelas menusuk hidung. Beberapa warga yang tadi mengintip buru-buru mundur, menutup hidung lalu pulang tergesa. Suasana jadi semakin sepi, aku merasakan bulu kuduk berdiri. Jejak kaki yang tadi menuntunku seakan hilang begitu saja di tanah licin dekat parit. Tidak ada lagi jejak lanjutan. Ku mengusap wajah basah oleh hujan. Bingung harus bagaimana, Mbah Rengga menoleh padaku. Pulanglah, jangan kau paksakan. Besok pagi kita saksikan bersama-sama. Aku hanya mengangguk. Meski langkahku terasa berat, tatapanku masih menempel pada kain putih robek itu. Rasanya ada sesuatu yang menahan, membuatku tidak bisa benar-benar pergi. Aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Pintu langsung kukunci. Lampu minyak kuletakkan di meja. Ku duduk di kursi ruang tengah, menatap lantai yang masih menyisakan lumpur dari jejak tadi. Hujan benar-benar reda. Desa sunyi, tapi di kepalaku suara ketukan 3 kali tadi terus bergema. Jejak kaki kecil tanpa alas itu jelas bukan hal biasa. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa penasaran dan rasa bersalah bertabrakan. Seharusnya aku menutup semua ini, tidak ikut campur. Tapi justru kakiku yang bergerak sendiri menuju tikungan. Aku bersandar di kursi, menarik napas panjang. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Aku merapatkan tubuh tapi tidak ada kehangatan. Mataku menatap pintu depan yang tadi diketuk. Bayangan jejak kaki kecil itu seakan masih ada di sana, menunggu aku ikuti lagi. Dadaku semakin berat, aku terdiam lama, membiarkan kesunyian menelan rumah. Malam itu berakhir dengan kecemasan yang tidak bisa kutolak, membuatku hanya duduk menunggu pagi, tanpa pernah benar-benar merasa tenang. Malam tadi tidak memberiku tidur, hanya kecemasan yang berulang-ulang. Saat cahaya pagi masuk lewat celah jendela, aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Di luar terdengar langkah warga yang mulai bergerak ke tikungan beringin. Aku keluar rumah dengan mata merah. Jalanan masih becek, tanah lembab mengeluarkan bau asam. Di tikungan beringin sudah ramai orang. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya berkumpul. Beberapa anak kecil dilarang maju, tapi tetap mengintip dari balik kaki orang tua mereka. Suara riuh rendah memenuhi udara pagi yang masih dingin. Polisi belum datang juga. Tanya seorang bapak dengan nada kesal. Katanya baru berangkat dari kota. Jawab yang lain. Sementara itu, beberapa pemuda sudah memegang cangkul. Mereka ingin segera membuka gundukan tanah yang semalam menyingkap kain putih. Jangan dulu, seru seorang lelaki tua. Tunggu petugas datang. Tunggu terus, kapan selesainya? Balas seorang pemuda. Kita nggak butuh izin kalau cuma mau angkat tulang. Suasana jadi ribut. Sebagian warga mendukung agar segera dibuka. Sebagian menahan. Aku berdiri kaku di antara mereka, tidak ikut bicara. Kakiku lemas, tapi mataku tidak bisa lepas dari parit yang ambles. Sekitar 1 jam kemudian, polisi datang. 2 mobil berhenti di ujung jalan. Beberapa anggota turun dengan seragam lengkap. Mereka langsung membuat garis pembatas dari pita kuning. Memerintahkan warga mundur. Semua menunggu di luar garis. Biarkan kami periksa dulu, kata salah satu polisi. Warga bersungut-sungut. Kenapa harus lama? Ini anak desa sendiri, bukan orang asing, protes seorang ibu. Polisi tidak menggubris. Mereka mendekat ke parit, memotret, mengukur. Lalu pelan-pelan menyingkap tanah yang masih lembab. Ketika kain putih terlihat lebih jelas, beberapa warga menutup mulut. Bau anyir bercampur tanah basah menyebar. Astagfirullah, bisik seorang bapak sambil mundur. Di sela kain putih itu tampak tulang tengkorak.
Bentuknya jelas, gigi-gigi masih menempel. Seorang perempuan menjerit kecil dan menutup mata anaknya. Beberapa pemuda yang tadinya bersemangat langsung pucat. Sebagian menahan muntah. Ketegangan memuncak ketika seorang ibu dengan kerudung lusuh menerobos garis polisi. Ia berlari mendekat sambil berteriak, "Itu anakku! Itu Ayu! Aku kenal kain itu." Polisi buru-buru menahannya tapi tangisnya pecah. "Aku yang menjahit kain itu, aku tahu." "Jangan bilang bukan, jangan." Beberapa warga mencoba menenangkannya tapi ibu itu terus meronta. Suaranya memecah udara, membuat semua orang terdiam. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Kata-katanya menusuk langsung ke dadaku. Salah satu polisi mendekat ke Kiai Hamdan yang berdiri di tepi kerumunan. "Pak Kiai, tolong tenangkan warga. Kami perlu waktu untuk identifikasi." Kiai Hamdan mengangguk. Ia maju mengangkat tangan. "Saudara-saudara, mari kita doa dulu. Jangan ribut. Ini urusan besar. Yang kita hadapi bukan sekadar tanah longsor, tapi jenazah manusia. Kita hormati dulu dengan doa." Warga menunduk mengikuti bacaan doa singkat. Tapi setelah itu, suara-suara protes kembali muncul. "Kenapa harus menunggu lama? Kalau memang jasad anak desa ini, kuburkan saja sekarang." "Betul, jangan dibiarkan di sini." Polisi menggeleng. "Kami harus menunggu tim forensik. Identifikasi harus jelas." Suasana makin panas. Sebagian warga ingin menunggu, sebagian mendesak pemakaman segera. Aku masih menunduk. Tidak berani menatap siapapun, tapi telingaku menangkap suara-suara berbisik dari belakang. Siapa yang mengubur begini? Dangkal sekali. Kalau hanya kecelakaan, kenapa harus disembunyikan? Mungkin ada yang sengaja nutup. Pasti ada orang kuat di balik ini. Bisikan itu menusuk. Tubuhku terasa makin berat. Jurwatamwid ada yang melihat wajahku dan membaca gelagatku. Aku berusaha berdiri biasa, tapi keringat dingin terus keluar. Di tengah keributan itu, Mbah Rengga maju mendekat. Yuriz menatap parit, lalu bersuara lantang. "Penguburan ini tidak wajar. Lihatlah, tanahnya dangkal. Akar beringin seolah dibuat jadi pagar. Itu bukan kubur alami." Jodes yang menahan. Warga langsung ribut lagi, jadi ini bukan kecelakaan. Kalau ditahan akar berarti sengaja dikubur di sini. Siapa yang berani melakukan? Suasana makin kacau. Polisi berusaha menenangkan, tapi warga tidak berhenti bersuara. Ada yang menunjuk lurah, ada yang menyebut nama preman desa, ada yang hanya menggeleng tak percaya. Kiai Hamdan akhirnya bicara keras. "Cukup, jangan menuduh tanpa bukti. Kita akan bawa jasad ini ke balai desa. Dari sana diputuskan bersama, apakah menunggu hasil resmi atau memakamkan hari ini juga." Warga terdiam sesaat, lalu saling berpandangan. Tidak ada yang benar-benar puas, tapi semua setuju untuk mengikuti langkah itu. Aku melangkah perlahan meninggalkan lokasi, bersama warga lain yang bergerak ke arah balai desa. Tapi dalam kepalaku, suara tangis ibu berkerudung lusuh tadi terus terngiang. Ia menyebut nama Ayu dengan putus asa, dan itu membuat tubuhku semakin hancur. Aku berjalan dengan kepala tertunduk. Setiap langkah terasa seperti menambah beban di dadaku. Ku tahu orang-orang sedang menebak-nebak siapa yang menutup kebenaran bertahun-tahun lalu, dan aku berdiri di antara mereka, pura-pura tidak tahu padahal rasa bersalah ini hampir meledak. Di balai desa, kerumunan masih ribut. Sebagian menuntut pemakaman segera, sebagian mendesak menunggu prosedur resmi. Perdebatan berlangsung panjang. Suasana panas, udara penuh dengan teriakan dan emosi. Aku berdiri di sudut ruangan, tubuh kaku, pandanganku kosong, tapi telingaku tetap menangkap setiap kata. Kita tidak boleh diam. Kalau memang ada yang sengaja menutup, harus ada yang bicara. Jangan sampai desa ini ditipu lagi. Kalimat-kalimat itu menusuk seperti duri. Aku meremas tangan sendiri, mencoba menahan gemetar. Hari itu ditutup dengan keputusan sementara. Jasad tetap diamankan di balai desa, dijaga sampai sore. Malam nanti akan ada tahlil besar. Sekaligus musyawarah lanjutan, aku pulang dengan langkah goyah. Rumah terasa makin dingin. Aku duduk di kursi ruang tengah, memandang kosong ke lantai. Bayangan kain putih, tengkorak tangis Ibu Ayu, dan suara bisik-bisik warga bercampur menjadi satu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Dada aku bergetar. Ada keinginan untuk berdiri dan berteriak, mengaku. Tapi ada juga ketakutan besar yang menahanku.
Malam perlahan datang. Aku masih duduk di kursi dengan batin yang makin remuk. Semua yang tadi kulihat terasa seperti mimpi buruk. Tapi bau tanah basah dan suara tangis itu masih jelas di kepala. Aku menunduk menahan napas yang berat. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Yang tersisa hanya perasaan belum selesai. Seolah ada sesuatu yang terus menggantung di atas kepalaku dan menekan tanpa henti. Ingatan yang coba kukubur 7 tahun lalu kini muncul lagi dengan jelas. Seakan baru kemarin terjadi. Bayangan itu terlalu nyata. Hujan deras, tikungan beringin, suara rem yang melengking, dan tubuh Ayu yang terjatuh. Malam itu 7 tahun lalu, aku mengendarai pikap tua milik tetangga. Jalan licin, lampu redup dan rem mendadak blong saat melewati turunan. Aku mencoba menekan berkali-kali tapi pedal tak berfungsi. Pikap meluncur tanpa kendali. "Awas!" teriakku tapi sudah terlambat. Tubuh Ayu terpental ke tanah. Suara benturan membuatku gemetar. Aku keluar dari mobil dengan kaki goyah. Ayu tergeletak di tanah, wajahnya pucat, darah bercampur lumpur. "Ayu, bangun Ayu." Ku mengguncang bahunya tapi tak ada reaksi. Nafasku kacau. Jantungku berdentum keras, keringat bercampur air hujan. Aku panik, tak tahu harus apa. Kalau aku lapor, aku pasti masuk penjara. Pikiran itu langsung menghantam. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Lurah Darto. "Pak, tolong saya menabrak orang di tikungan beringin." Suaraku pecah. "Siapa?" Jawabnya singkat, "Ayu." Hening sesat. Lalu suara Lurah terdengar berat, "Jangan lapor siapa-siapa. Diam di situ. Saya datang." Tak lama, Lurah Darto muncul dengan jas hujan. Wajahnya tegang. Di belakangnya ada Samin, preman desa, dan Karyo, tukang batu. Mereka bertiga mendekat menatap tubuh Ayu yang sudah dingin. Kalau ini diketahui orang, rusak semua. Proyek pasar besok bisa gagal. Nama desa hancur. "Kau juga habis gak?" kata Lurah dengan nada dingin. "Tapi, ini kecelakaan Pak, saya nggak sengaja." Suaraku lirih. "Justru karena kecelakaan jangan laporkan. Kita urus malam ini." Tidak ada yang tahu. Aku terdiam, tidak mampu menjawab. Samin mendekat, menepuk bahuku keras. "Jangan banyak mikir. Kalau engkau lapor, kau masuk penjara. Kalau diam, semua aman. Pilih mana?" Ku gemetar, tidak sanggup berkata. "Cepat gali tanah di dekat parit," perintah Lurah. "Jangan buang waktu." Karyo sudah menyiapkan cangkul. Aku dipaksa ikut menggali. Tanah basah berat. Setiap ayunan cangkul membuat lumpur terciprat. Jantungku berdegup makin kencang, tapi aku tidak punya tenaga untuk menolak. Setelah lubang cukup, kami menurunkan tubuh Ayu dengan kain putih seadanya. Ku hampir muntah saat melihat wajahnya yang tertutup lumpur. Samin menekan bauku agar tidak mundur. "Jangan lihat lama-lama. Tutup cepat," katanya datar. Kami menimbun dengan tanah, tapi tanah itu dangkal. Tidak seperti pemakaman layak. Lurah hanya memerintah, "Cukup segini." Setelah itu bangun bendungan kecil di atasnya. Alasannya untuk cegah banjir. Tidak ada yang curiga. Karyo mengumpulkan batu, Samin menata. Suhanya mengikuti. Tubuhku terasa bukan milikku sendiri. Hujan semakin deras, membuat semuanya seperti mimpi buruk. Selesai menutup, kami berdiri memandangi bendungan kecil yang baru dibuat. Lurah menatap kami satu-satu. "Mulai malam ini tidak ada yang bicara. Kalau mulut kalian bocor, saya pastikan hidup kalian habis. Mengerti?" Aku mengangguk lemah. Samin dan Karyo mengangguk mantap. "Kita sudah sama-sama tahu, jadi jangan ada yang coba jadi pahlawan." Tambah Lurah. Aku pulang menjelang subuh dengan pakaian penuh lumpur. Di rumah, aku duduk gemetar, memandangi tangan sendiri yang masih kotor. Aku sadar telah ikut mengubur sesuatu yang tidak seharusnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Ayu menghilang mulai beredar. Orang-orang mencari, ibunya menangis kemana-mana, tapi tidak ada yang tahu. Ku ingin berteriak, ingin bicara, tapi bayangan wajah Lurah dan ancaman Samin selalu muncul. "Kalau bocor, habis kau," kata Samin suatu malam menemuiku di jalan. "Ingat kita sama-sama masuk di dalamnya. Jangan coba jadi bodoh." Aku hanya bisa mengangguk, menelan rasa takut yang tak kunjung hilang. 3 hari setelah itu, aku memutuskan pergi dari desa. Ku tak sanggup menanggung pandangan orang-orang, apalagi teriakan Ibu Ayu yang terus mencari anaknya. "Aku harus pergi, Pak De," kataku saat pamit kepada Pak De Ranu. "Kenapa mendadak?"
Orang tuamu sudah tua, kau tinggalkan begitu saja. Aku tidak menjawab, hanya menunduk. Dalam perjalanan meninggalkan desa, aku terus melihat tikungan beringin dari kejauhan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahanku, tapi kakiku tetap melangkah pergi. 7 tahun aku hidup di perantauan. Aku bekerja serabutan, pindah-pindah kota, tapi rasa bersalah tidak pernah pergi. Setiap kali hujan deras turun, suara rem yang blong itu kembali terdengar di kepalaku. Setiap kali melihat gadis sebaya Ayu, wajahnya muncul begitu saja. Malam-malamku sering diisi mimpi buruk. Ayu berdiri basah kuyup di tikungan, wajahnya pucat, matanya kosong. Kadang ia hanya diam menatapku, kadang ia berbisik pelan. "Kenapa kau biarkan?" Aku selalu terbangun dengan napas tersengal. Kini, setelah aku kembali, semua itu muncul lagi dengan nyata. Kain putih yang tersingkap, tulang yang terlihat. Ibu Ayu yang menjerit di depan warga. Semua keputusan 7 tahun lalu kembali mengejarku tanpa henti. Aku duduk di kursi ruang tengah, menunduk, dada terasa terhimpit. Tidak ada jalan keluar mudah. Aku tidak tahu apakah harus mengaku atau terus diam. Aku tahu, kebohongan yang dulu kami buat bersama tidak akan bertahan selamanya. Dan sekarang, aku hanya bisa menunggu waktu dengan rasa bersalah yang menempel erat di tubuhku, seperti lumpur yang tidak bisa dibersihkan. Ingatan malam 7 tahun lalu belum juga hilang, tapi kini kabar yang beredar membuat rasa takutku makin bertambah. Suasana desa tidak lagi tenang. Orang-orang sudah ramai membicarakan hal yang lebih mengerikan. Samin ditemukan mati di sumur belakang rumahnya. Aku mendengar kabar itu dari suara-suara warga yang lewat di depan rumah. Katanya mulutnya penuh lumpur, ucap seorang bapak. Orang bilang dia terpleset, tapi aku nggak percaya. Yang lain menyahut, kalau terpleset kenapa bisa begitu? Itu balasan. Kau tahu sendiri dia terlibat sesuatu dulu. Aku menutup mata, tubuhku merinding. Samin, orang yang dulu ikut mengubur Ayu bersama kami, kini ditemukan mati dengan cara yang membuat orang curiga. Sejak pagi, desa tidak berhenti riuh. Orang berkumpul di persimpangan, membicarakan hal yang sama. Rumah Lurah Darto tertutup rapat. Pintu gerbang digembok, tirai jendela ditutup. Tidak ada tanda-tanda ia keluar. Lurah sengaja sembunyi. Dia tahu pasti sesuatu, kata seorang pemuda di warung. Kita datangi saja rumahnya, timpal yang lain. Jangan gegabah, sahut seorang bapak tua. Kalau ribut bisa kacau semua. Aku duduk di warung Pak Diranu, mendengar semua percakapan itu tanpa ikut bicara. Gelas kopiku sudah dingin, tapi aku tidak sanggup meneguk. Setiap kalimat warga seperti menampar wajahku sendiri. Mereka tidak tahu aku juga bagian dari semua ini. Siang hari, Kiai Hamdan berdiri di balai desa. Ia mengumumkan dengan suara lantang, "Malam nanti kita adakan tahlil besar. Kita doakan arwah anak desa yang jasadnya baru ditemukan. Tapi ada syarat. Siapapun yang dulu menahan penguburan harus menyatakan diri. Kalau tidak, desa ini tidak akan tenang." Warga bersorak mendukung. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mengangguk penuh semangat. Polisi yang hadir menambahkan, "Kami minta semua berjalan tertib. Tidak boleh ada kekerasan. Biarkan proses hukum berjalan." Tapi aku bisa melihat jelas wajah-wajah warga tidak semuanya tenang. Banyak mata yang menyimpan kemarahan. Sore menjelang malam, desa semakin mencekam. Anak-anak dilarang keluar rumah. Pintu-pintu ditutup lebih cepat. Hanya suara azan maghrib yang terdengar, lalu hening panjang setelahnya. Aku kembali ke rumah dengan langkah gontai. Suasana begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari jauh. Aku mencoba berbaring, tapi tubuhku menolak istirahat. Dadaku sesak, pikiranku berputar. Tepat ketika aku hampir terpejam, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk 3 kali. Aku langsung terbangun, jantung berdegup kencang. Tok, tok, tok. Suara itu berulang. Aku menggenggam selimut erat, menahan tubuhku agar tidak bergerak. Dengan suara gemetar aku berkata, "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya hening yang memanjang. Tapi aku tahu suara itu nyata, bukan sekadar bayangan. Aku berdiri perlahan mendekati pintu. Saat kubuka, halaman kosong, tapi tanah basah menunjukkan jejak kaki kecil, sama seperti malam sebelumnya. Jejak itu berhenti tepat di tangga rumahku, lalu hilang begitu saja.
Aku terduduk di lantai, lemas. Rasanya pintu rumah ini sudah tidak aman lagi. Suara ketukan itu seakan memintaku bicara, menyeretku keluar dari diam. Di rumah tetangga, aku mendengar suara tangis Ibu Ayu. Ia tinggal sementara di rumah kerabat karena tidak kuat berada di rumahnya sendiri. Tangisnya terdengar hingga malam. Tolong, beri kepastian. Kalau memang anakku sudah ditemukan, jangan biarkan digantung begini. Suaranya parau, penuh putus asa. Warga yang datang bergantian menenangkannya, tapi tidak ada jawaban yang bisa memuaskan. Semua orang tahu, ada yang masih menyembunyikan kebenaran. Aku duduk sendirian di ruang tengah menutup wajah dengan kedua tangan. Dorongan untuk mengaku semakin kuat, tapi rasa takut pada hukuman dan amarah warga lebih besar. Kalau aku bicara, hidupku habis, bisikku pelan. Tapi kalau aku diam, rasa ini tidak akan pergi. Dadaku bergetar, keringat dingin mengalir meski udara malam begitu dingin. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Ku hanya bisa menunduk, terjebak di antara dorongan untuk jujur dan keinginan melindungi diriku sendiri. Malam itu berakhir dengan perasaan menggantung. Tidak ada yang selesai, hanya kecemasan yang terus menekan. Seolah setiap detik menunggu sesuatu pecah di tengah desa yang tidak lagi sama. Ku berdiri dari kursi ruang tengah dengan langkah gontai. Rumah terasa menekan. Udara tidak masuk. Aku tahu aku tidak bisa terus duduk menunggu. Di luar hening hanya sesekali angin melewati dedaunan. Aku mengambil jaket tipis, menyalakan senter kecil, dan keluar. Kaki ini menuju rumah Lurah Darto tanpa banyak pikir. Bukan karena aku berani, tapi karena aku sudah lelah menahan diri. Jalan setapak licin. Tanah becek menempel di sandal. Aku melewati pos ronda yang kosong. Lampu bola meredup bergoyang pelan. Pagar rumah lurah terlihat dari kejauhan tertutup rapat seperti tidak ada orang. Si mengetuk pelan di gerbang. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Pak Lurah, saya gah. Udara diam. Aku menempelkan telinga ke celah pagar. Di dalam terdengar langkah ragu, kursi diseret. Lalu kunci berputar. Gerbang terbuka sedikit. Wajah Lurah Darto muncul, pucat, mata merah, rambut berantakan. Masuk, katanya pelan. Suaranya kering, seperti orang yang lama tidak minum. Aku melangkah masuk. Halaman berantakan. Ember terbalik. Sapu lidi tergeletak. Pintu rumah terbuka separuh. Di ruang tamu, meja kecil terisi gelas yang tidak tersentuh. Bau apek bercampur bau minyak tanah. Rumahmu kenapa, Pak? Tanyaku hati-hati. Tidak bisa tidur, jawabnya singkat. Ia menunjuk ke arah dapur. Dari bawah lantai itu ada ketukan. Malam ini ada, malam kemarin juga. Selalu 3 kali. Kalau aku mendekat, suara hilang. Kalau aku mundur, suara datang lagi. Aku menatapnya. Pak, jangan bicara sembarangan. Kalau kau tidak percaya, ikut. Ia melangkah ke dapur. Aku mengikutinya. Lantai dapur lewat papan kayu tua. Darto berdiri diam. Dengar baik-baik. Aku menahan napas. Di sela senyap bunyi itu datang pelan. 3 kali lambat jelas Darto mengangkat bahu, putus asa. Begitu terus. Tunisi sudah tua tapi aku tidak pernah takut ini. Aku tidak berkomentar. Lututku lemas. Darto berjalan ke belakang rumah, mengajak ke sumur. Di sini lebih parah, katanya. Kami berdiri di bibir sumur. Air gelap. Darto mengarahkan senter. Kadang ada bayangan rambut mengambang. Kadang seperti tersangkut di batu. Kalau aku ambil, tidak ada. Kalau aku pergi, muncul lagi. Aku menelan ludah. Jangan terlalu lama di sini, Pak. Kami kembali ke ruang tamu. Darto duduk. Aku duduk di seberang. Sunyi menekan. Hanya jam dinding berdetak pelan. Kami saling pandang tanpa kalimat. Akhirnya ia membuka suara. Kau datang mau apa? Aku menarik napas. Aku tidak tenang. Dasar ribut. Orang bicara macam-macam. Dan suaraku terhenti. Aku menatap lantai. Aku tidak bisa terus diam, Pak. Darto menghela napas berat. Kau pikir aku tenang? Sejak tanah itu ambles, hari-hariku habis. Orang-orang menatap rumahku seperti sarang penyakit. Proyek pasar yang kubangun dulu diungkit lagi. Mereka menunggu aku jatuh. Karena kau menutup semuanya, kataku pelan. Aku ikut salah. Tapi kau pemimpin. Malam itu kau yang memutuskan. Darto mendengus, wajahnya mengeras. Kalau malam itu kulaporkan kau di penjara. Orang tuamu hancur. Desa ini ricuh, kau lupa. Aku ambil keputusan yang menurutku paling cepat. Cepat tapi salah, balasku pelan. Ayu tidak pulang. Punya mencari bertahun-tahun.
Darto menatapku tajam. Jangan bersih sendiri. Kau yang nyetir. Kau yang menabrak. Aku menahan emosi. Aku tahu. Aku tidak lari dari itu. Kudade isundun mie berdasi, bukan cuci tangan. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Kita harus bertanggung jawab sama-sama. Bukan saling dorong. Darto menunduk. Tangan kirinya meremas lutut. Kau tahu yang paling kutakutkan? Bukan penjara. Bukan jabatan. Anak dan istriku. Nama keluarga. Aku sudah lama membangun semuanya. Satu kesalahan ini bisa meruntuhkan semuanya. Aku menatap dinding yang retak. Yang runtuh bukan cuma namamu, Pak. Hidupku juga. Setiap hujan, suara rem itu kembali. Setiap malam pintuku diketuk 3 kali. Aku tidak tahu apa yang aku hadapi. Ku tidak berani tidur. Ku pulang ke desa dan tetap tidak bisa napas. Kami diam lagi. Hening merayap. Tidak ada yang berani membuka halaman lain dari percakapan yang sudah panas. Lalu Darto berdehem. Kau dengar pengumuman Kiai? Dengar, jawabku. Talil besar. Siapa yang menahan penguburan dulu harus menyatakan diri. Menurutmu kita harus bagaimana? Tanyanya, nada suaranya lebih pelan. Di wajahnya ada kelelahan yang nyata. Datang dan bicara, jawabku. Bukan soal baik atau tidak baik, bukan soal menang atau kalah. Hanya supaya desa tidak terus terbakar. Supaya Ibu Ayu tidak terus menangis di rumah orang. Kalau aku bicara, mereka datang ke sini. Batu bisa terbang. Orang bisa rusuh, balasnya. Kau siap kalau masa hilang kendali? Aku tidak siap apapun, kataku jujur. Tapi aku juga tidak siap hidup begini terus. Darto bersandar. Dia memejamkan mata sebentar. Kau minta aku mati berdiri di depan orang banyak. Aku minta kau berdiri sebagai lurah, kataku. Dan aku berdiri sebagai orang yang menyetir malam itu. Darto membuka mata. Kau yakin sanggup? Aku menatapnya penuh. Tidak, tapi aku akan paksakan. Ia menghela napas panjang. Aku khawatir anakku tidak bisa keluar rumah lagi. Aku khawatir orang-orang datang membawa amarah. Aku khawatir proyek lama ditarik lagi. Aku khawatir keluargaku dipandang rendah. Aku khawatir hal yang sama, kataku. Aku khawatir orang meludah kalau melihatku lewat. Aku khawatir bapak ibuku ikut disalahkan. Tapi kita tidak punya jalan lain. Darto menatap meja. Tangannya gemetar kecil. Kau datang malam-malam ke rumahku hanya untuk menekanku? Aku datang karena ketukan 3 kali itu tidak berhenti, kataku pelan. Dan karena suara Ibu Ayu di rumah tetangga, membuatku tidak sanggup menutup telinga. Ia mengusap wajah. Baik, aku mengerti. Kami duduk beberapa menit tanpa bicara. Di dapur bunyi 3 ketukan pelan terdengar lagi. Kami berdua menoleh tetapi tidak bergerak. Tidak ada yang berusaha mencari. Kami sudah tahu bunyi itu tidak akan memberi jawaban apapun. Darto menarik kursi lebih dekat. Kau sebut peranmu, aku sebut peranku. Malam itu kau menabrak. Aku melarang laporan. Aku memanggil Samin dan Karyo. Kita mengubur dangkal. Kita bangun bendungan kecil. Kita janji diam. Aku mengangguk pelan. Aku ikut menggali. Hati menutup. Aku diam dan pergi dari desa. Sekarang Samin sudah mati, katanya. Kalimatnya datar tapi nadanya berat. Mulut penuh lumpur. Orang bicara macam-macam. Aku dengar jawabku. Dan aku takut. Kau mau tahu kenapa rumahku berantakan? Darto menunjuk ke sekeliling. Sejak tanah itu ambles, aku tidur di kursi. Lampu tidak pernah kupadamkan. Ku takut ke kamar mandi. Aku mengunci semua pintu. Ku hidup seperti orang yang tidak punya rumah. Tidak ada yang bisa kubanggakan. Aku menatapnya. Kita sudah menunda terlalu lama. Ia mengangguk kecil. Besok siang ada tahlil di musala. Kiai bilang yang menahan penguburan harus menyatakan diri. Ia menatapku lurus. Kalau aku berdiri, kau berdiri? Aku berdiri, jawabku. Aku sebut semua. Kau paham risikonya. Aku paham. Kau paham mungkin tidak ada yang membelamu. Aku paham. Kau paham keluarga bisa hancur. Aku paham. Darto menghela napas lagi, lebih panjang. Seperti orang yang meletakkan beban di meja walau tidak bisa benar-benar lepas. Baik, aku akan datang. Aku akan bicara. Tapi aku tidak mau sendirian di depan warga. Aku berdiri di sampingmu, kataku. Aku tidak akan mundur. Ia mengangguk. Kalau nanti polisi bertanya, kita sampaikan apa adanya. Apa adanya, ulangku. Kata itu terasa berat, tapi jelas. Di luar, angin lewat membawa suara daun yang saling bersentuhan. Jam dinding bergerak pelan. Aku berdiri. Aku pulang dulu. Kita bertemu di musala. Siang.
Siang, jawabnya. Ia berdiri juga mengantar sampai teras. Kami berhenti di ambang pintu. Sumur di belakang tampak gelap. Dapur di sisi kiri tetap menahan bunyi yang datang dan pergi. Sebelum pintu ditutup, Darto menatapku sekali lagi. Kalau nanti terjadi apa-apa, aku tidak punya banyak yang bisa kulakukan. Aku juga tidak, kataku. Tapi kita sudah sepakat. Ia mengangguk menutup pintu pelan. Aku keluar halaman. Gerbang kututup dari luar. Jalan desa sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya beberapa yang menyala remang. Aku berjalan pulang tanpa menoleh. Setiap langkah seperti menambah berat di bahu. Tapi juga membuat napasku sedikit lebih teratur. Di rumah, aku masuk dan duduk lagi di kursi ruang tengah. Tangan masih gemetar tapi tidak separah tadi. Aku menatap pintu yang tadi malam diketuk. Tidak ada suara, hanya hening yang lebar. Kulimi di jam gaya sentar, tapi tidak memadamkan lampu minyak. Aku menunduk mencoba menutup mata, tetapi tidak benar-benar tertidur. Menjelang pagi, ayam kampung berkokok dari kejauhan. Udara masuk perlahan. Aku berdiri membasuh muka dan menatap bayangan sendiri di kaca kusam. Mobil itu tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berubah. Entah apa. Bukan lega, bukan tenang. Hanya rasa yang membuat langkahku tidak terlalu goyah. Aku menyiapkan baju yang paling rapi yang kupunya, bukan untuk gaya. Hanya agar aku tidak terlihat seperti orang yang lari. Aku melipatnya rapi di kursi. Tanganku lipat di atas meja. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskannya pelan. Di luar, suara orang lewat 1-2, mungkin menuju kebun, mungkin menuju pasar kecil. Desa mulai bergerak, tapi tidak benar-benar pulih. Ku menatap pintu sekali lagi. Tidak ada ketukan, tidak ada suara. Hanya waktu yang bergerak lambat. Dan dadaku yang masih terasa berat seolah sesuatu menunggu. Tanpa kalimat, tanpa isyarat. Udara masih dingin. Tapi dada ini lebih berat dibanding malam sebelumnya. Cerita seri ini tidak bisa kuhindari. Ku mengenakan baju paling rapi yang kupunya. Lalu berjalan ke musala dengan langkah yang terasa kaku. Jalanan desa sudah ramai. Orang-orang berbondong menuju tempat yang sama. Wajah mereka tegang, penuh tanda tanya. Musala penuh sesak. Laki-laki duduk bersila di dalam. Perempuan berkerudung di luar dengan anak-anak mereka. Lampu neon redup, kipas angin tua berputar pelan. Suara bisik-bisik menyelimuti ruangan. Ketika Kiai Hamdan berdiri di depan mimbar, suara-suara itu mereda. Kita berkumpul di sini untuk mendoakan arwah anak desa kita, katanya lantang. Tapi sebelum doa, saya minta siapapun yang dulu menahan penguburan berdirilah, supaya desa ini tidak terus diguncang. Ruangan langsung hening, tidak ada satu pun yang bergerak. Mataku menatap lantai, tangan menggenggam lutut. Waktu seperti berhenti, nafasku pendek. Aku tahu ini saatnya. Dengan tangan gemetar aku angkat perlahan. Suara gaduh langsung pecah. Itu Gah, seru seseorang. Benar dia. Aku berdiri, kaki lemas. Suaraku keluar patah-patah. Saya yang nyetir malam itu. Saya yang menabrak Ayu. Warga langsung bergemuruh. Ada yang memaki. Kau tega. Ada yang menangis, ada pula yang hanya memandang kosong. Dari barisan perempuan, Ibu Ayu berdiri. Wajahnya basah oleh air mata. Ia berteriak dengan suara parau. Kenapa, nak? Kenapa kau diam bertahun-tahun? Kenapa kau biarkan aku mencari anakku seperti orang gila? Aku menunduk. Air mataku jatuh. Maaf, Bu. Saya takut. Saya salah. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan. Suasana semakin panas. Beberapa pemuda maju, tapi ditahan oleh polisi yang berjaga. Kiai Hamdan mengangkat tangan, meminta semua duduk kembali. Tenang, biarkan dia bicara sampai selesai. Aku menghela napas panjang. Malam itu hujan deras. Rem mobil blong, Ayu terjatuh. Saya panik dan hubungi Lurah Darto. Lurah datang dengan Samin dan Karyo. Kami mengubur dangkal di parit. Kami tutup dengan bendungan. Suara teriakan kembali terdengar. Kalian biadab, tidak punya hati. Kenapa harus ditutup? Aku hanya bisa berdiri dengan kepala menunduk. Tiba-tiba Lurah Darto berdiri. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Aku juga salah. Jadi malam itu aku yang memutuskan. Aku larang laporan. Aku bilang supaya jangan ada yang tahu. Aku pikir itu bisa menyelamatkan nama desa. Bisa menyelamatkan proyek. Ku salah besar. Warga semakin ribut. Ada yang berteriak marah,
ada yang hendak mendekat tapi polisi menahan. Kiai Hamdan kembali bersuara keras. Diam dulu. Jangan kacau. Kita di sini bukan untuk ribut, tapi untuk menuntaskan. Keributan pelan-pelan reda meski wajah-wajah penuh amarah masih menatap kami. Setelah semua tenang, Kiai Hamdan mengumumkan keputusan. Jenazah dimakamkan layak hari ini juga. Tidak ada yang menolak. Kita antarkan bersama. Warga mengangguk. Polisi bersiap mengawal. Hu dan Darto diminta ikut mengantar sebagai bentuk tanggung jawab. Hu tidak bisa menolak. Siang itu, iring-iringan bergerak menuju pemakaman. Peti kecil berisi tulang Ayu dipikul 4 orang. Ibu Ayu berjalan di depan. Tasbih di tangannya bergetar. Suara doa pelan terdengar di sepanjang jalan. Di pemakaman liang lahat sudah digali. Peti diturunkan dengan tali kain. Semua orang menunduk. Tapi saat peti hampir sampai dasar, tali tersangkut di sisi liang. Peti miring sedikit. Suara panik terdengar. Hawa, jangan jatuh. Aku berdiri kaku, keringat dingin bercucuran. Tali itu tidak mau turun. Semua cemas, aku akhirnya bersuara, suaraku pecah. Aku harus jujur. Malam itu, selain takut, aku sempat merasa lega. Lega karena kukira semua bisa selesai cepat. Itu salah, itu dosa. Dan aku menyesal, hening. Semua menatapku. Setelah kalimat itu keluar, tali yang menahan tiba-tiba meluncur pelan. Peti turun sampai dasar dengan tenang, doa pun dilanjutkan. Suara ayat suci mengisi udara. Setelah itu tanah ditimbun perlahan, gundukan terbentuk. Warga menancapkan bunga, Ibu Ayu mendekat. Mengusap tanah itu dengan tangan gemetar. Pulanglah nak, jangan berkeliaran lagi. Tenanglah di sini. Tangisnya pecah membuat semua orang terdiam. Aku berdiri tak jauh dari situ menunduk. Tidak ada kata lagi yang bisa kuucapkan. Hanya perasaan kosong yang makin dalam. Pemakaman selesai. Orang-orang mulai meninggalkan tempat satu persatu. Ku tetap berdiri menatap gundukan tanah itu. Di dadaku masih ada beban yang tidak hilang. Meski semua orang menganggap urusan sudah selesai, aku tahu tidak ada yang benar-benar selesai. Sementara warga perlahan meninggalkan pemakaman. Udara lembab bercampur bau bunga, tapi dadaku tetap sesak. Ku tahu penguburan ini bukan akhir, hanya permulaan dari sesuatu yang lebih berat. Di sisi kanan, Lurah Darto mendekat. Wajahnya masih pucat, keringat membasahi pelipis. Dia menepuk bahuku pelan. Aku akan menyerahkan diri. Sudah waktunya. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. Aku mengangguk lemah. Kalau begitu aku ikut. Aku juga salah. Aku yang menabrak. Darto menatapku sebentar, matanya merah. Polisi sudah menyiapkan daftar pasal. Kita tidak bisa lari lagi. Aku menarik napas panjang. Tidak ada yang bisa kutambahkan. Warga desa mulai tenang. Di malam-malam berikutnya ronda kembali berjalan. Pos jaga terisi lagi, obor dinyalakan. Suasana yang sebelumnya mencekam perlahan mereda. Tidak ada ketukan 3 kali di pintu rumahku. Tidak ada bisikan di telinga. Hanya percakapan warga di warung yang masih memanas. Kasus ini berat, tapi setidaknya sekarang jelas siapa yang bersalah, kata seorang bapak. Jelas belum tentu bikin percaya, sahut yang lain. Orang bisa saja simpan kebohongan lain. Aku duduk di pojok warung, mendengar semua tanpa berani menoleh. Kalimat-kalimat itu menusuk, tapi aku tidak melawan. Semua memang salahku. Suatu sore aku memberanikan diri menemui Ibu Ayu di rumah kerabatnya. Rumah sederhana itu ramai dengan tetangga yang bergantian menemaninya. Aku mengetuk pintu, seorang perempuan muda membukakan. Bu, adakah? Katanya Ibu Ayu keluar, matanya sembab, wajahnya penuh garis lelah. Ia menatapku lama sebelum bicara. Kenapa baru sekarang? Aku menunduk. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Saya tidak bisa kembalikan Ayu, tapi saya ingin tanggung jawab. Tangisnya pecah. Kau tahu berapa malam aku berjalan sendiri mencari anakku? Berapa kali aku ditertawakan orang? Kau tahu rasanya? Ku menelan ludah, suara tercekat. Saya tahu, Bu. Saya tahu, tapi terlambat. Saya tidak minta dimaafkan. Hukum saja saya. Tapi izinkan saya minta ampunanmu. Ia menggeleng pelan. Aku belum bisa maafkan sekarang. Jalani dulu proses hukum. Perbaiki hak keluarga kami. Kalau sudah, baru kita bicara lagi. Aku mengangguk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di balai desa, aparat dan tokoh kampung berkumpul. Polisi membawa berkas mencatat semua keterangan. Kiai Hamdan hadir, menenangkan suasana.
Kita tidak bisa biarkan isu liar beredar terus, katanya. Harus ada keputusan tertulis. Ada ganti rugi, ada bantuan pemakaman, ada pernyataan resmi. Aku duduk di kursi panjang bersama Darto. Polisi menaruh kertas di depan kami. Tanda tangan berita acara. Setelah ini proses berlanjut di pengadilan. Tanganku gemetar. Ceku menandatangani dengan pelan, setiap huruf seolah menambah berat di dada. Darto juga menunduk, menorehkan tanda tangannya. Warga yang hadir menyaksikan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Hanya diam. Diam yang lebih tajam daripada makian. Malam itu aku pulang ke rumah. Lampu minyak menyala redup. Aku duduk di kursi ruang tengah. Tempat aku selalu menutup wajah dengan kedua tangan. Bedanya kali ini aku hanya menatap kosong. Tidak ada ketukan di pintu, tidak ada jejak kaki di tanah. Hanya keheningan. Aku sadar hidup ke depan tidak akan mudah. Akan ada sidang, akan ada hukuman. Tapi aku tidak bisa lari lagi. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kali, aku bisa mengaku pada diriku sendiri bahwa aku sudah menjatuhkan hidupku dengan tanganku sendiri. Tapi setidaknya kali ini aku menjatuhkan dengan kepala tegak, bukan dengan punggung membungkuk. Desa Sumberjati akan mencatat semua ini sebagai pelajaran. Menunda kebenaran membuat luka melebar. Pengakuan di hadapan semua orang memang berat. Tapi hanya itu satu-satunya jalan untuk menutup semuanya dengan benar. Aku menutup mata, membiarkan malam menelan pikiranku. Tidak ada yang benar-benar selesai. Tapi setidaknya aku sudah berhenti berlari. Cerita telah usai, tapi bayangan masih mengintai. Sebelum kalian pergi, jangan lupa tekan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah yang lebih mencekam dari malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.